Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini kembali kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitab was Sunnah, dan kita masih dalam pembahasan terkait dengan Kitabul Hajj. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan pembahasan terkait dengan definisi haji, demikian juga hukum dan keutamaan ibadah haji. Maka sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu hal yajibul hajju fil umri aktsar min marrah. Apakah ibadah haji itu wajib lebih dari sekali dalam seumur hidup? Ya, atau hanya sekali saja dalam seumur hidup? Kata para ulama di dalam kitab ini, la yajibul hajju fil umri illa marratan wahidah. Wa ma zada ala dzalika fa huwa tatawwu'. Haji itu tidaklah wajib kecuali hanya sekali dalam seumur hidup. Jadi haji itu hanya sekali dalam seumur hidup saja yang wajibnya. Adapun yang lebih dari itu fa huwa tatawwu', maka itu adalah sunnah, ya, tambahan. Di hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, sungguh Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian ibadah haji, maka berhajilah kalian. Faqala rajul, maka ada seorang yang berkata, aqullu amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, law qultu na'am lawajabat wa lam astata'tum. Seandainya aku mengatakan iya, maka itu akan diwajibkan setiap tahun. Wa lam astata'tum, dan kalian tidak akan mampu melakukannya. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan bahwasanya ya yang wajibnya itu hanya sekali saja. Nah, kemudian dikatakan di sini, walianna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yahujja ba'da hijratihi illa ilal Madinati illa hajjatan wahidah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah haji setelah beliau hijrah ke Madinah kecuali sekali saja. Jadi hanya sekali saja beliau menunaikan ibadah haji. Wa qad ajma'al ulama ala anna al-hajja la yajibu 'ala al-mustati' illa marratan wahidah. Dan para ulama sepakat bahwasanya haji itu tidaklah wajib bagi orang yang memiliki kemampuan kecuali hanya sekali saja dalam setahun. Ya, jadi sekali saja dalam setahun. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di sini juga dikatakan wa alaihi ayyubadira bi adaihi idza tahaqqaqat syurutuhu. Ya, wajib bagi seorang yang sudah terpenuhi syarat-syaratnya, wajib bagi dia untuk bersegera untuk menunaikan ibadah haji. Jadi kalau misalnya dia
sebagaimana nanti akan disebutkan syarat-syaratnya. Dia seorang muslim, dia berakal, demikian juga balik, merdeka dan memiliki kemampuan, maka wajib baginya untuk bersegera menunaikan ibadah tersebut. Wa ya'sam bi ta'khirihi li ghairi uzr, dan dia akan berdosa kalau dia mengakhirkan tanpa ada uzur. Tanpa ada uzur dia tunda-tunda, maka dia berdosa. Di qouli sallallahu alaihi wasallam ta'ajjalu ilal hajj, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian untuk menunaikan ibadah haji. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu, karena salah seorang di antara kalian tidak tahu apa yang akan dia hadapi nanti. Ya, apa yang akan dia alami. Bisa saja dia sakit, ya, atau kehilangan kemampuan, ya, seperti hartanya mungkin habis atau yang lainnya dari hal-hal yang menyebabkan dia tidak memiliki lagi kemampuan, padahal sebelumnya dia mampu. Wa qad ruwiya marfu'an wa mawqufan min turuqin yuqawwi ba'daha ba'dha. Man istata'a al-hajja falam yahuj, ya, man istata'a al-hajja falam yahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Dan telah diriwayatkan secara marfu', ya, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga secara mauquf dari jalan-jalan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mampu menunaikan ibadah haji lalu dia tidak berhaji, maka dia akan meninggal, ya, kalau Allah menghendaki dia meninggal dalam keadaan Nasara, Yahudi, atau dia akan meninggal dalam keadaan Nasara. Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya, iya, ibadah haji ini adalah perkara yang wajib, ya, perkara yang wajib bagi siapa yang memiliki kemampuan, dan wajibnya itu hanya sekali dalam setahun saja. Sebagaimana umrah juga, umrah itu wajibnya sekali dalam, ya, atau bukan sekali dalam setahun, sekali dalam seumur hidup, ya, sekali dalam seumur hidup, ya, karena Nabi SAW ketika beliau ditanya apakah setiap tahun, beliau tidak menjawab, ya, bahwa setiap tahun, tapi beliau hanya mengatakan, seandainya saya mengatakan iya, maka itu akan diwajibkan setiap tahunnya dan kalian tidak akan mampu melakukannya. Dan ini juga jemaah yang dimuliakan oleh Allah menunjukkan kemudahan syariat Islam, ya, kemudahan syariat Islam, ya. Kenapa? Karena, ya, ibadah haji itu hanya bagi orang yang memiliki kemampuan. Dan demikian juga, ya, di dalam pelaksanaan ibadah haji itu diberi kemudahan-kemudahan. Misalnya dalam masalah miqat, ya, dalam masalah miqat itu Nabi SAW menetapkan beberapa miqat, ya, bukan hanya di satu tempat saja, tapi, ya, ditetapkan beberapa tempat untuk memudahkan orang-orang, ya, di dalam melaksanakan ibadah haji. Nah, maka ini, ya, terkait dengan poin yang ketiga. Dan sebagai penutup jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, di antara kita ada yang belum mampu untuk menunaikan ibadah haji, dan di sana ada amalan-amalan yang senilai dengan ibadah haji apabila dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah. Ya, di antaranya adalah selalu memperbaiki niat, ya, berniat, bertekad itu juga menunaikan ibadah haji. Maka kalau seorang memiliki niat yang seperti itu, ya, dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Demikian juga, ya, senantiasa menghadiri majelis ilmu, itu juga adalah amalan yang senilai dengan ibadah haji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadir di majelis ilmu seperti ini amalan yang sangat besar senilai dengan ibadah haji. Demikian juga berbakti kepada kedua orang tua, itu adalah amalan yang sangat agung, yang senilai dengan ibadah haji. Berzikir setelah sholat, ya, berzikir
setelah sholat itu juga ibadah yang sangat agung senilai dengan ibadah haji. Demikian juga ya misalnya bersuci di rumah kemudian berjalan ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, ini juga amalannya senilai dengan ibadah haji. Demikian juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah melakukan sholat isyraq, ya melakukan sholat isyraq, ya 2 rakaat, maka ini juga amalan yang senilai dengan ibadah haji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala terkait dengan syarat-syarat haji kita akan kaji pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.